Shalom saudaraku, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Ada pesan-pesan penting yang harus kita perhatikan. Supaya dalam perjalanan iman kekristenan kita tidak terjebak pada tanda tanya. Karena iblis memang selalu memberikan tanda tanya yang membuat iman kita jadi ragu. Tapi dalam Kristus, dalam janjinya, dalam kedekatan kita dengan Dia, kita ini pasti beroleh pertolongan yang luar biasa. Beroleh tuntunan, pimpinan, sehingga apa saja yang kita kerjakan, bukan kita sendiri, tapi tuntunan dan pimpinannya atas kita sungguh luar biasa. Ya, kalau dalam Injil Markus ya, pasal 16 ayat-ayat terakhir, di situ pesan Tuhan menjelang naik ke surga adalah, aku mengutus engkau pergi ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa itu murid. Bukan hanya itu, Tuhan melengkapi dengan kuasanya, kuasa untuk mematahkan semua tipu daya iblis. Dan saudara, itu pesan dalam Kisah pasal yang pertama, ya, ayat 9 sampai 11, nggak usah dibaca dulu. Di situ juga menuliskan kelanjutan dari apa yang dituliskan oleh Injil Markus, bahwa dia memang terangkat ke surga. Ya. Dan terangkatnya ke surga ini disaksikan oleh banyak orang. Dan ketika dia terangkat, awan menutup dari pandangan mereka. Sehingga seringkali kita melihat gambar-gambar yang ada itu, Yesus terangkat ke surga itu dewean gitu saudaraku ya, sendirian, tidak ada sapa-sapa, cuman murid menyaksikan di bawah. Padahal ayat yang lain mengatakan bahwa dia terangkat ke surga, itu disambut oleh para malaikat. Ini pahlawan yang menang perang. Bukan cuma di bumi, tapi dalam alam maut pun Allah, Yesus Kristus kita itu sudah menang. Jadi seorang pahlawan yang disambut luar biasa. Mazmur juga mengatakan, nanti dia seperti dia terangkat, dia akan turun kembali. Yang ini Kisah 1 ayat yang ke-11, tolong dibaca. Kisah Para Rasul 1 yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, akan datang dengan cara yang sama. Jadi akan kembali. Kamu jangan cuma lihat ke langit naiknya, tapi ingat ada waktu dia akan kembali. Jadi, seperti dia naik, dia juga akan turun kembali. Bukan sendirian, tapi diiringi oleh para malaikat yang sedang bersorak-sorai. Gemuruh yang luar biasa itu ada di antara para rombongan itu. Bukan dewek saudara, tapi rombongan. Amin. Ya. Jadi kita sekarang tidak fokus pada naiknya. Memperingati kenaikannya.
Berarti kita harus punya satu yang harus kita pegang. Pesannya, pesan tentang kehidupan ini. Bahwa dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Tapi naiknya, naik dengan kemenangan. Turunnya akan turun sebagai maharaja yang sudah menang dan menyelesaikan tugas bukan hanya di bawah bumi, di bumi, tapi menyelesaikan juga tugas di sana. Menyiapkan semua istana-istana kita. Amin. Kita disiapin istana, saudaraku. Lalu dia turun untuk membagikan hasil kerjanya kepada siapa yang layak untuk menerima istana-istana di tempat yang mulia itu. Dan itu sebabnya jangan cuma naik, lihat naiknya. Tapi ayat yang ke-11 dari kisah 1 itu, ingat turunnya. Amin. Ingat sama turunnya. Jangan cuma lihat naiknya saja. Naiknya kita, kalau enggak ada naik, enggak ada turun, saudaraku ya. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-62, enggak usah dibaca. Di situ dituliskan bahwa kamu, anak kamu, jika kita semua ini melihat, apa yang kita lihat itu sebetulnya, kita lihat anak manusia itu kembali ke tempat asal dia sebelumnya. Jadi memang asalnya sono, saudaraku ya, diutus ke sini, lalu kembali ke sana. Dan siap kembali ke sini lagi untuk menjemput kita semua. Kita baca Lukas 24 ayat 51, 52. Lukas 24 yang ke-51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Ia naik terangkat ke surga dalam keadaan, ini garis bawahi apa? Sedang memberkati. Memberkati dengan apa? Dengan kuasa. Terangkat ke surga dengan pesan pengutusan supaya kita semua yang di bumi ini boleh memenangkan bangsa-bangsa bagi kemuliaannya. Tapi bukan hanya itu, dia juga melengkapi kita dengan berkat-berkatnya. Melengkapi kita dengan kuasa kemenangannya. Itu adalah kemenangan kita semua. Jadi saudaraku, ketika kita memperingati hari ini kenaikannya, kita juga harus ingat bahwa kenaikannya akan dilanjutkan dengan kedatangannya kembali. Amin. Kedatangannya kembali. Dan kurun waktu antara kenaikan dan kedatangan ini adalah waktu yang kita harus isi dengan kehidupan kita. Ini loh waktu yang harus kita isi dengan kehidupan kita. Dan kitab Timotius, suratan Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ menuliskan waktu yang kita isi dalam kehidupan ini adalah sebuah misteri kehidupan. Ayo dibaca saja ya. Timotius 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, diangkat dalam kemuliaan. Jadi ini sebuah misteri, sebuah rahasia kehidupan, saudaraku ya. Dari apa? Dari ibadah kita. Dari hidup hari-hari kita adalah ibadah. Dan hidup hari-hari yang adalah ibadah ini merupakan sebuah misteri kehidupan. Sebuah misteri yang agung. Dalam terjemahan The Message ya, itu dengan lebih jelas dituliskan ya, bahwa kehidupan Kristiani. Jadi orang yang percaya, siapa tadi? Tadi dikatakan agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini saudaraku, 1 Timotius 3 ayat 16 ini. Mulai dia lahir, betul ya, dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia lahir dan dia dibenarkan dalam roh, dalam hidupnya.
Dia tidak melakukan dosa dan Roh menjadikan kesaksian bahwa dia hidup benar. Lalu ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara bangsa-bangsa yang mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah. Jadi supaya apa? Kelahirannya datang di dalam dunia ini, hidup dalam kebenaran, memberikan pernyataan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu menjadi percaya, ya, yang dipercayai dalam dunia, dia kembali terangkat ke surga. Jadi antara misteri antara lahir sampai terangkat ke surga, ya, dan bahkan akan kembali lagi, itu rahasia ibadah, sebuah misteri. Di the message kehidupan Kristiani adalah sebuah kehidupan misteri yang besar. Orang lain susah percaya. Ada banyak orang ketika kita beritakan, percaya Yesus, selamat. Gampang enggak ngomong itu? Ngomong gampang kita, saudara. Tapi untuk jadi dipercaya, itu susah. Kita sendiri untuk menerima sebuah rahasia besar itu. Dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dia yang terangkat ke surga. Dia akan kembali kali yang kedua. Saudara, gampang enggak orang percaya? Saya punya bos ya, dulu pemborong besar yang kalau Anda lewat di Kelampis, itu mega Kelampis kalau enggak salah ya, ruko-ruko yang jajar-jajar itu semua dia yang punya dan dia yang bangun. Setiap kali dia dapat kerjaan, interiornya itu biasanya dibagikan ke saya dulu waktu masih aktif. Nah, ketika kita bincang, dia punya koko yang rada, kalau dia straight orangnya kenceng, orang jujur, orang lurus, saudaraku ya. Lalu punya koko yang rada beling-beling titik. Dia ini orang agama lain, belum percaya Tuhan. Kokonya adalah orang yang percaya Tuhan, tapi rada beling, saudara. Nah, setiap kali kokonya ini ngomong sama dia, ayo melok ke gereja supaya kamu selamat. Bukan cuma di dunia ini tok kamu berhasil dapat duit banyak. Ayo ikut ke gereja, selamat, dosamu diampuni. Ngomel sama saya, saudara. Ketika saya ada kerjaan dipanggil ngomel. Dia tanya, temenan ta itu? Anda pernah ditanyai orang gini? Saya yakin semua punya pengalaman. Temenan ta itu? Percaya Yesus selamat. Percaya Yesus dosanya diampuni. Percaya Yesus tidak mengalami kebinasaan yang kekal. Temenan ta? Dia lo beling, nakale uake. Aku nih wis kenceng. Hidup itu perlu menjaga diri dalam kehidupan yang benar. Supaya jaga diri hidup benar. Nanti di sana ada upahnya. Gitu saudaraku ya. Itu kepercayaan yang lain ngomong gitu. Dia enggak percaya sama Tuhan. Susah percaya. Memang orang itu kalau seneng-seneng dan berhasil biasanya susah percaya, saudaraku ya. Susah percayanya. Lain dengan Matius yang minggu lalu saya beritakan. Ketika ngopiok uang, ketika duduk di meja cukai, ketika punya kuasa, punya wibawa, Tuhan datang ketemu sama dia. Dan pertemuannya dengan Tuhan membawa sebuah pertobatan. Saya yakin siapapun orangnya. Orang ini yang saya ceritakan, bos ini saya ceritakan ini, saudaraku. Suatu waktu ketemu pribadi dengan Tuhan. Kalau orang ngomong enggak direken semua. Sekali waktu Tuhan ketemu pribadi dengan dia. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Terakhir saya ketemu ketika bangun klinik ini. Dia dan istrinya lewat bawa mobil Kijang. Kalau dulunya Mercy yang tipe terbaru. Selalu dengan audio yang terbaru, saudaraku. Ternyata cara Tuhan jumpai dia diselentik dulu. Ojo ngenteni diselentik ya, amin. Diselentik dicek, tis gitu. Wah usahanya bangkrut, kerjanya soro. Wah susah pikirannya. Jadi stroke. Pada saat stroke dia tahu dunia ini tidak ada apa-apanya. Dia ketemu Tuhan pribadi. Dan ketika saya ketemu di sini,
Dia bilang, aku sudah percaya Yesus. Tiap hari, 2 hari, 3 hari sekali ketemu saya dulu waktu urusan kerjaan. Dia selalu bilang, moso ono percaya Yesus selamat. Gitu. Itu sebabnya ketika ketemu terakhir, dia lewat ketika bangun di klinik ini, saudaraku, dia berhenti. Ternyata ada tukang yang bekas tukangnya dia. Gitu ya. Jadi dia ngomong, loh aku ini loh sekarang sudah percaya Yesus. Betul, lewat Yesus, percaya Yesus, ada keselamatan, ada pengampunan dosa. Kebenaran manusia tidak membawa orang pada kehidupan yang kekal. Anda tahu. Jadi ini kehidupan Kristiani. Hidup kekristenan ini adalah sebuah misteri besar bagi dunia. Susah dipercaya. Kalau Tuhan pesan, ketika naiknya dia pesan, jadikan semua bangsa muridku, beritakan berita Injil, beritakan berita sukacita ini. Memang tidak mudah. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa yang besar. Tapi itu tugas, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan cuma ingat Coca-Cola. Coca-Cola dimblontek. Uapnya tok banter, setelah itu ya ambles. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Anda dan saya adalah duta Kristus. Amin. Amin. Duta Kristus. Yang di dalam hati kita menyimpan sebuah pesan. Pesan misi. Misi keselamatan dunia bagi bangsa ini. Ya. Lalu lanjutnya ya. Tetapi ya jauh ya dari the message itu. Kehidupan Kristiani, kehidupan kekristenan adalah sebuah misteri besar. Jauh lebih dari pemahaman kita. Memang kalau di logika kita, otak-atik dengan akal dan analisa kita, kekristenan tidak bisa diterima. Terima Yesus, selamat. Loh, tidak bisa saudaraku ya, lebih dari pemahaman akal kita. Tapi beberapa hal cukup jelas. Beberapa hal ada bukti-bukti yang jelas, real, nyata. Apa? Dia tampil, dia muncul dalam wujud manusia. Betul? Dia muncul dalam wujud manusia. Yesus lahir sebagai manusia, 100% manusia. Ini adalah wujud yang jelas. Dia muncul dalam tubuh manusia. Dibuktikan benar oleh Roh Kudus. Dia hidup benar. Tadi ya terjemahan tadi, masuk ke terjemahan yang lain, dia dibuktikan benar oleh Roh. Lalu dilihat oleh para malaikat. Ada yang menyaksikan loh di sana. Oh, ngarang hidup benar. Orang tentara Roma disogok untuk ngomong mayatnya dicuri. Nggak bisa. Ada malaikat yang menyaksikan kejadian-kejadian itu semua. Dia diberitakan di antara bangsa-bangsa. Lalu dipercaya di seluruh dunia. Dan diangkat dalam kemuliaan surgawi. Amin, saudaraku. Diangkat dalam kemuliaan surgawi. Nah, kalau di 1 Timotius 3 ayat 16 itu kita baca jelas di situ. Lalu dilanjutkan, enggak usah dibaca yang ini, dalam 1 Timotius 4-nya. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di situ jelas saudaraku ya. Roh itu memperjelas dengan berjalannya waktu. Beberapa orang itu akan menyerah pada iman dan mengejar ilusi iblis. Sungguh dalam kurun waktu, lah ini saudara, dalam kurun waktu antara kenaikannya ke surga dengan turunnya nanti, ini akan menjadi bukti. Roh akan membuktikan bahwa ternyata dalam perjalanan kekristenan, misteri perjalanan iman kita itu, nanti dalam kurun waktu, berjalannya waktu ini sampai dia datang kembali kali yang kedua. Dikatakan ada banyak orang akan menyerah pada iman. Jadi imannya akan gagal. Dan mereka tidak lagi fokus pada pesan Tuhan.
Tidak lagi fokus pada mengejar hidup yang kekal, tapi mengejar ilusi iblis. Kalau ilusi saya sudah pernah di khotbah ya. Jadi ini apa? Ingat anak, ini apa? Dilihat. Ternyata saudara, yang bola itu apa? Gambar bulat gini. Kalau dilihat dari tepi gini, kayak garis tok, itu ilusi saudara. Sebetulnya apa? Kalau jadi gini, jadi hiperbol, jadi oval. Kalau pas 90 derajat, baru bulat kayak bal. Nah, ilusi-ilusi iblis itu seringkali membuat hidup kekristenan kita jadi bimbang. Kehilangan kemampuan, hati-hati saudaraku, ilusi iblis yang menipu kita akan melumpuhkan iman kita. Karena apa? Dengan ilusi-ilusi ini, iblis akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk tahu dan hidup dalam kebenaran. Mereka akan ngomong banyak hal, nipu banyak hal, sehingga kita terkecoh olehnya. Adam Hawa contoh yang paling gampang, manusia pertama. Jelas buah itu biasa kok. Tiap hari dia lewat tidak apa-apa. Tapi ilusi iblis membuat buah larangan itu jadi sangat menarik. Dalam hidup kita, kalau melanggar itu hati-hati, jadi sesuatu yang menyenangkan. Saudaraku ya, bangga. Oh, saya habis nerombol sana, saya habis lewat apa? Yang itu verboten itu tak terombol, tak terobos, dan lain sebagainya. Hati-hati, ilusi. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, ingat khotbah berapa, 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu tentang perjamuan pesta. Dia yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Dan datangnya kembali, saya sudah bacakan, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Di kitab Wahyu. Setelah lewat peperangan, setelah lewat perjuangan, dia yang naik ke surga itu, dia akan datang kembali dan dia akan menghakimi dunia ini. Itu sebabnya, saudara, di dalam Injil Matius pasal 22 yang sudah kita baca di minggu yang lalu, saya ceritakan aja ayat 11 sampai 14. Orang dipanggil, diundang untuk datang ke pesta. Semuanya datang ke pesta. Rumahku harus penuh, rumah pesta ini harus penuh. Setelah di pesta, pada saatnya raja ini kembali masuk ke ruang pesta. Masuk ke ruang pesta. Dia melihat ada orang yang tidak pakai pakaian pesta. Orang banyak. Rumahku harus penuh, rumah pestaku harus penuh. Anda ingat kalau Anda diundang pesta nikahnya seseorang, siapa mantu. Saya ingat waktu Bu Eki mantu gitu ya. Oh siapa mantu. Saudara, pada saat mantu kadang-kadang kita ini tidak bisa ketemu loh ya. Ketemu ini pada saat Luki ya waktu itu ya Bu ya, di Gedung Brawijaya. Pada saat Luki menikah, ketemu sama si ini, belum tentu bisa ketemu. Tapi kalau Matius 22 ayat 11 di situ katakan, ketika raja itu masuk ruang pesta, dia mendapati orang-orang yang tidak pakai pakaian pesta. Artinya, neliti enggak? Kebetulan lewat apa sih situ iku? Bukan saudaraku. Raja masuk ruang pesta dan dia meneliti di ruangan pesta itu. Semuanya wajib harus pakai pakaian pesta. Sebab ketika pesta, kalau tidak pakai pakaian pesta, artinya tidak tahu menghargai tuan rumah. Raja tidak mau dipermainkan, tidak dihargai. Itu sebabnya ketika masuk, ketika kembali. Raja kita akan kembali kan? Ketika dia kembali, dia akan meneliti ruang pesta. Adakah pakaianmu layak disebut berpakaian pesta? Sekarang ini mungkin tidak ada ya. Tapi zaman dulu, betul Bu ya, orang tua yang terima mantu. Mantu pertama kali calon mantu dikenalkan. Mbok, itu dari ujung kaki, kepala, balik kaki, balik kepala, dilihat.
Oh rambutnya gondrong gak pantas jadi mantuku. Oh kacamataan ini minus apa plus iki. Oh bajunya elek. Oh sepatunya dan macam-macam. Anda yang dilihat gini nih enak enggak kira-kira kalau Anda yang dilihat? Dari bawah, atas, bawah lagi, dilihat lagi. Enak enggak? Risih saudaraku ya. Kalau Anda tidak pakaian pantas. Tapi kalau Anda berpakaian pantas, ketika dilihat, oh bergaya, ini loh bajuku. Mereknya ini, harganya baju situ 25 juta. Jamku Rolex. Ini 750 juta loh, misalnya gitu. Kalau ada orang neliti, calon mertua neliti, jamnya yang ketutupan gini mau dibuka gini saudara, biar kelihatan kalau Rolex. Kalau Anda berpakaian layak, Anda datang di ruang pesta itu, raja itu masuk, Anda akan senang menampilkan diri Anda. Nilai aku layak duduk di pesta ini. Aku pantas jadi undangan di pesta ini. Tapi kalau tidak, Anda akan sembunyi-sembunyi. Secara pakaian, ya. Jadi, saya minggu lalu saya sudah jelaskan kurun waktu antara dipanggil sampai bukan cuma dipanggil, dipilih, sudah masuk ruangan pesta itu sudah dipilih. Tapi sampai diputuskan, ditentukan. Itu satu kurun waktu cukup panjang. Panjang pendek fleksibel. Kapan Anda dipanggil oleh Tuhan. Kapan Anda mendapat jamahan. Ditemui oleh Yesus untuk terima Yesus. Saya ceritakan minggu yang lalu. Orang yang di kayu salib. Cuma sebentar saudaraku. Ketemu sama Tuhan. Dijejernya di salib. Tuhan kalau engkau nanti naik ke surga. Aku terima. Aku diterima ya. Aku diajak. Tapi ada sebagian orang yang namanya Yohanes, sampai dibuang di Pulau Patmos. Panjang, saudaraku ya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mendapatkan sentuhan Tuhan. Sampai nanti, insya Allah, saya berharap semua kita, ketika Yesus datang, kita masih hidup. Amin. Kita masih hidup. Dan kita bisa menjemput dia sebagai mempelai laki-laki surga. Saudaraku, apa misteri itu? Jadi sebuah misteri yang harus kita pecahkan adalah kita yang saat ini hidup beriman dalam Kristus Yesus. Kita nanti akan masuk dalam undangan pesta itu. Dan dalam undangan pesta itulah penentuan Anda diterima atau diusir. Tapi untuk masa penentuan itu tergantung bagaimana kita mengisi hidup ini. Tergantung bagaimana kita mengisi hidup ini. Saudaraku, penentuan 10 anak dara, 5 anak dara yang bodoh. Sama-sama bawa minyak, sama-sama menyala lampunya, sama-sama menantikan mempelai datang. Tapi yang 5 ketok-ketok. Tapi yang di dalam menjawab, enyah engkau, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga. Hidup kekristenan ini harus diisi sepanjang hidup ini dengan berjaga-jaga. Untuk tetap layak di hadapan pemandangan Tuhan. Ya. Untuk itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin. Tidak usah baca Yohanes 14 dari ayat 18, 19, 16, 17, 18, 19. Di situ katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Enak enggak ditinggal ijen? Toleh, koncone raeneng, jaluk tulung raeneng, sembarang raeneng. Tapi Tuhan janji ketika terangkat ke surga, murid-murid ini melongo, ngelihat satu yang dikatakan, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Tapi dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, membimbing kita, menuntun kita. Yang nanti 10 hari lagi kita akan peringati hari pencurahan Roh Kudus. Untuk berjalan
supaya Anda bisa ditentukan sebagai orang yang layak duduk sebagai undangan pesta. Allah memperlengkapi kita dengan rohnya yang kudus. Amin. Amin. Sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah dibaptis Roh Kudus? Hati-hati, yang sudah lama dibaptis Roh Kudus kering lagi. Jangan biarkan kering. Biarlah pakaianmu selalu putih, kepalamu selalu ada minyak. Jangan biarkan Roh Kudus itu sirna. Mengapa? Kalau tidak dipakai, lama-lama ya hilang, gitu saudaraku ya. Bukan hilang Roh Kudusnya tetap, tapi tidak bermanfaat. Berapa tahun yang lalu ketika saya di Jambret, saudaraku ya, ini robek. Lalu sampai jahitannya ada berapa ya? 9 atau 11, lupa saya. Sampai di rumah, saudaraku, saya lihat, memar, saudara, memar di dalam itu, memar biru di dalam. Lalu saya ingat, aku ini kok, Tuhan ingatkan saya ya, aku ini kok pernah dikasih sama temanku itu arak Cina gitu saudaraku ya. Ini bukan promosi arak Cina, raro sing dodol di kok. Dengan arak Cina itu katanya kalau jatuh, kalau memar, kalau apa, gosok aja itu. Sementara sebelum ketemu itu saya gosok Trombobop. Di Trombobop ya ada hasilnya tapi sedikit. Terus lah itu kurang lebih 10 tahun arak Cina itu saya simpen, enggak ada gunanya. Saya punya kan? Arak Cina itu sudah dikasih 1 botol, saya punya. Saya simpen, tapi karena saya tidak membutuhkannya, simpenan itu mboneng di. Ra ketemu, kayak enggak punya. Tapi ketika saya memar, saudaraku, saya ingat, saya cari, akhirnya ketemu botol kecil gitu saudara. Wah tak gosokkan gini, sungguh bukan promosi ini saudaraku ya. Makanya lek tiba dikasih arak Cina saja gitu ya. Jadi digosok itu memarnya itu bisa naik keluar. Yang biru di dalam itu bisa jadi ungu di atas. Dan sebentar ya 2-3 hari memarnya pudar. Saya bukan cerita memarnya, tapi saya cerita arak yang dikasih. Sudah 10 tahun tidak berguna. Lalu 10 tahun kemudian karena saya butuh, saya cari, saya pakai. Sebetulnya 10 tahun lalu sudah punya. Tapi tidak ada gunanya, betul? Tapi kalau kita butuh, baru ada gunanya. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Anda sudah dibaptis Roh Kudus? Amin. Ada sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa percaya Tuhan. Itu karena bantuan Roh Kudus. Kalau enggak bisa. Kita percaya Tuhan itu kan bantuan Roh Kudus. Tapi selama mengiring Tuhan, selama perjalanan iring kepada Tuhan, kita ini tidak pernah minta nasihatnya Roh Kudus. Tidak pernah butuh penghiburannya Roh Kudus. Tidak pernah apa-apa saudara. Kalau susah ya mencocong. Kalau bingung ya bingung sendiri sampai kanan kiri, kanan salah kiri salah. Kalau gagal ya gagalnya sendiri. Kalau enggak ngerti ya enggak ngertinya sendiri. Tidak ada gunanya Roh Kudus, seperti tabung yang disimpan tanpa guna. Ayo, bangkitkan manfaat Roh Kudus dalam hidup kita. Anda perlu Roh Kudus? Dalam hari-hari hidup Anda butuh Roh Kudus? Butuh, pakai itu. Dan 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 5 katakan. Itulah yang diperlengkapkan bagi kita. Supaya kita dimampukan untuk bisa hidup seturut sejalan dengan kehendaknya. Sehingga ketika dia datang kembali kali yang kedua, saudara, dia kembali. Matius 16 ayat 27, sebentar. 16 yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapaknya. Dan dia, saudara, diiringi malaikat. Saya tadi katakan banyak yang mengiring. Lalu pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau pakaian kita, pakaian itu berbicara tentang perbuatan.
Kalau hidup kita semena-mena, tidak berjalan dalam jalur iman, maka balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, aku pergi kepada Bapakku yang lebih besar. Aku akan kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku. Anda mengasihi Tuhan? Halo, Anda mengasihi Tuhan? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan bersuka cita. Oh aku, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali menjemput kita semua? Ya, lanjutkan aja sendiri. Betul, kapan Yesus kembali? Anda akan siap, kapan ya balik? Kapan ya balik? Kalau Anda mengasihi, Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Dan ketika Anda melakukan perintahnya, Anda harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa buat kita semuanya. Ya, Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur 101 yang kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya, ini pemazmur ini, aku hendak memperhatikan untuk hidup tidak bercela. Amin. Sepanjang penantian kita sampai Yesus datang kembali. Bilakah engkau datang kembali kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan. Ini batasannya. Dalam penantian kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan kita yang punya keinginan, kerinduan menuruti perintah-perintahnya, Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Dia menopang kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita ini bisa memperhatikan hidup. Untuk hidup dalam ketulusan. Hidup dalam tidak bercela di dalam rumahku. Dan saudara, menantikan kedatangan Tuhan. 2 ayat terakhir penutup. Wahyu 14 ayat 7 dan Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 14 yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 20 yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, saudaraku, 2 ayat ini, ya dari Wahyu 20, kita melihat saat penghakiman itu akan tiba. Yang masih hidup, kita akan diangkat menerima keubahan, namun juga dihakimi. Dan yang sudah mati, mati di laut, mati di mana, semua menyerahkan yang sudah mati ini dan dijajar di depan tahta pengadilan Allah. Dan di situ katakan ayat Mazmur 14:17, takutlah akan Allah, muliakan Dia, karena telah tiba waktunya. Waktunya akan segera tiba. Yesus akan datang kembali. Amin. Anda menantikan kedatangan Yesus? Anda menantikan kedatangan Yesus kembali? Dia akan datang kembali. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan seluruh mata air. Kita bangkit berdiri.